Bab 719, Penyerapan Manik Penentang Surga dan Harta Karun Keserakahan. Tubuh telanjang membuka celah dari dalam kepompong dan perlahan keluar. Guntur besar keluar dari celah. Guntur ini bukan berasal dari kepompong tetapi dari tubuh. Dia adalah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah menghabiskan 60 tahun menyerap banyak guntur dan vitalitas untuk membentuk tubuh ini. Tubuh ini mengandung kekuatan guntur dan membentuk hubungan erat dengan guntur di jiwa aslinya. Sambil berpikir, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya. Setelah berkeliling sebentar, dia kembali ke tubuhnya. Tawa panjang keluar dari mulut Wang Lin. Suara ini seperti gemuruh guntur. Gemuruh guntur bergema di seluruh dunia. Itu seperti seruan yang menantang langit. Saya mendapatkan kehidupan baru. Saya tidak boleh menyia-nyiakannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan tas pegangannya keluar dari jiwa aslinya. Lalu satu set jubah putih muncul di sekujur tubuhnya. Dia mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus. Pandangannya tertuju pada gunung yang tampak seperti naga yang sedang berjongkok. Mata Wang Lin bersinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Jika guntur di sekitar planet ini masih ada, pecahan jiwa ini tidak akan mampu bertahan di tempat ini sama sekali. Sejumlah besar fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk 3 jiwa utama dan berkeliaran di area tersebut. Setelah menyiapkan perlindungan, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan dengan hati-hati memeriksa area tersebut. Setelah memastikan semuanya aman, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekankan tangan kanannya di antara alisnya. Riak muncul di dahinya dan manik kristal perlahan terbentuk. Mata Wang Lin bersinar seperti api saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Manik yang menentang surga segera terbang dan mendarat di tulang Molngaser yang seperti gunung. Dibandingkan dengan gunung besar, manik yang menentang surga sangatlah tidak berarti. Ekspresi Wang Lin sangat hati-hati. Manik yang menentang surga ini adalah harta karun nomor 1 miliknya, dan itu berasal dari sistem bintang seluruh langit. Perasaan ilahinya tersebar, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Inilah sebabnya dia harus menunggu sampai tubuhnya terbentuk sebelum mengeluarkan manik yang menantang surga. Tanpa tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia langsung mengeluarkan manik penentang surga, itu akan terlalu berbahaya dan tidak bijaksana. Manik yang menentang surga memancarkan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan ini, tulang Molngaser sedikit bergetar. Logam di dalamnya berubah menjadi benang emas yang perlahan diserap oleh manik yang menantang surga. Proses ini sangat lambat, dan Wang Lin tidak mengetahui alasannya. Dibandingkan dengan saat menyerap unsur air, semakin dekat manik tersebut sampai sempurna, semakin lambat penyerapannya. Perasaan ilahi Wang Lin terus menyapu area itu, selalu waspada. Dia bahkan mengirimkan jiwa keempat untuk bersembunyi di suatu tempat dekat planet ini. Wang Lin menggunakan jiwa keempat sebagai batu loncatan untuk menyebarkan perasaan ilahi lebih jauh. Penyerapan manik yang menentang surga sangat lambat. Lagi pula, tulang Molngaser itu terlalu besar. Setelah beberapa hari, Wang Lin memisahkan sebagian dari perasaan ilahi dan mengeluarkan beberapa harta magis. Semua harta ini milik keserakahan.
Ini adalah hasil panen Wang Lin 60 tahun lalu. Harta karun pertama adalah gunung raksasa itu. Meski rusak, energi spiritual surgawi yang berasal darinya sangat kaya. Apa yang lebih baik lagi adalah jejak perasaan ilahi keserakahan telah hilang. Inilah salah satu alasan mengapa Wang Lin sangat tergoda. Hilangnya perasaan ketuhanan keserakahan tidak berarti dia mati, itu terhapus setelah 100 tahun berasimilasi dengan tulang Mongaser. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di gunung dan mengingat kembali ketika keserakahan mengekstraksi jiwa gunung itu. Matanya tenang saat dia sedikit mengusap gunung itu. Wang Lin memiliki kesan mendalam dalam mengekstraksi jiwa benda-benda dengan roh, seperti planet, gunung, dan sungai. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap langkah kedua, tetapi Wang Lin dapat mengalaminya secara pribadi ketika iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya. Saat tangan kanannya menggosok gunung, tangan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu aura kuno dengan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari batu tersebut. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, bola kabut ilusi terbentuk di antara tangannya dan gunung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakan Wang Lin sangat lembut. Tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap bola kabut kecil di tangannya. Bola kecil ini mengeluarkan aura yang kuat. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah energi spiritual surgawi terkandung dengan sempurna di dalam bola, seolah-olah ada dewa yang menggunakan mantra ini. Meskipun jiwa gunung ini jauh lebih lemah dibandingkan saat keserakahan menggunakannya, ia masih sangat kuat. Namun, jiwa gunung sangat tidak stabil, dan jika saya ceroboh, tidak hanya tidak akan melukai musuh, tetapi malah dapat merugikan saya. Mata Wang Lin bersinar. Ia mengetahui alasannya karena gunung tersebut belum utuh sehingga menyebabkan jiwa gunung menjadi rusak. Juga tidak ada halangan ketika dia mencoba mengekstraksi jiwa gunung. Seolah-olah Wang Lin bisa mengekstraknya hanya dengan berpikir. Inilah yang sangat mengejutkan Wang Lin. Matanya bersinar ketika tangan kanannya dengan lembut menekan gunung dan jiwa kembali ke gunung. Tangan kanan Wang Lin langsung menekan ke bumi. Sambil berpikir, dia mengangkat tangannya dan seluruh planet tampak bergetar. Namun, ini hanyalah perasaan dari perasaan ilahinya. Kenyataannya, bumi tidak bergerak 1 inci pun. Saat aura kuno muncul, aura itu segera menghilang. Seolah-olah seseorang melemparkan ember kayu ke dalam sumur dan menarik ember berisi air. Namun, dalam perjalanan ke atas, dasar ember runtuh dan semua air kembali ke sumur. Orang yang menarik ember secara alami akan merasakan suatu kekuatan. Jika orang itu sedikit ceroboh, dia bisa melukai dirinya sendiri. Wang Lin merasa seperti ini ketika dia gagal mengekstraksi jiwa planet ini. Saat aura kuno menghilang, dia merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Suara letusan datang dari tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Melihat gunung di depannya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Apa yang membuat gunung ini berharga adalah memungkinkan dia untuk mengalami mantra ekstraksi jiwa yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap langkah kedua. Item ini sangat berguna bagi saya. Aku hanya tidak tahu bagaimana keserakahan menemukan dan menyempurnakannya. Meskipun keserakahan adalah musuh Wang Lin, setelah melihat mantra ini, dia agak mengagumi keserakahan. Naga petir kuno, gunung surgawi, tungku dewa kuno, layar gunung dan sungai,
dan mahkota aneh itu. Ada juga harta karun yang tidak diketahui di tas simpanan keserakahan. Dia benar-benar diberkati oleh surga. Wang Lin menghela nafas. Salah satu dari harta karun itu akan menyebabkan orang-orang di luar menjadi gila. Namun, yang mengejutkan Wang Lin adalah tidak ada yang mencuri harta karun itu dari keserakahan. Dia benar-benar bingung dengan hal ini. Dia melihat ke arah gunung surgawi dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Seharusnya mungkin untuk memperbaikinya, tetapi itu akan membutuhkan energi asal. Wang Lin menyimpannya dan kemudian menamparkan tas pegangannya untuk mengambil barang lainnya. Ini adalah layar gunung dan sungai. Wang Lin belum pernah mendengar tentang lukisan gunung dan sungai. Namun beberapa tokoh terkenal di dunia budidaya mengetahui dengan baik lukisan gunung dan sungai. Di antara 10 harta karun surgawi tingkat tinggi di alam surgawi, lukisan gunung dan sungai menduduki peringkat kelima. Rumornya, lukisan gunung dan sungai itu tidak bisa ditebak. Namun, yang benar-benar membuatnya kuat bukanlah mantra gunung dan sungai di permukaannya, melainkan tinta lukisannya. Meskipun tinta ini tampak hitam, warnanya benar-benar merah tua, karena terbentuk dari darah. Darah inilah yang menjadi tempat kekuatan sebenarnya dari lukisan gunung dan sungai. Rumor mengatakan bahwa darah yang menggambar lukisan gunung dan sungai adalah darah Dao surgawi. Namun, doa surgawi tidak berbentuk, lalu bagaimana bisa ada darah? Ini menjadi misteri abadi. Jadi, benda ini juga disebut lukisan Dao surgawi. Apa yang diperoleh keserakahan bukanlah lukisan gunung dan sungai yang sebenarnya, melainkan salinan yang tercetak di layar. Adapun jenis mantra apa yang dapat mencetak lukisan gunung dan sungai ke layar, Grid memutar otaknya dan mencari banyak catatan kuno tetapi masih belum dapat menemukan caranya. Tatapan Wang Lin tertuju pada layar. Layar ini terlihat sangat sederhana dan tidak ada yang luar biasa di dalamnya. Hal serupa terlihat di rumah-rumah besar milik orang-orang yang tidak begitu kaya. Lukisan gunung dan sungai tampak agak kabur, namun jika dilihat dalam waktu lama, tampak sangat jelas. Namun, saat ini ada retakan melintang dari kiri seolah membelah gunung dan sungai. Tampaknya sangat tidak terkoordinasi. Jejak kesadaran ilahi pada harta karun ini telah lama runtuh di bawah kekuatan jari dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan jejak perasaan ilahi miliknya. Setelah merenung sebentar, dia membuka mulutnya dan menyedot layar itu ke dalam jiwa aslinya. Dia mulai menyempurnakan item ini dengan guntur dari jiwa asalnya. Harta ajaib terakhir adalah mahkota. Wang Lin secara pribadi melihat bahwa di bawah kekuatan jari dewa kuno dari ular Moongazer, tidak ada satupun retakan yang muncul di mahkotanya. Memegang benda itu dengan tangan kirinya, Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal di dalamnya. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana, tidak ada yang aneh darinya. Namun, 5 manik di atasnya menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa 5 manik ini mengandung kekuatan 5 elemen. Kelima elemen ini mirip dengan 5 elemen roh kupu-kupu merah, hanya saja dengan lebih banyak semangat. Sambil menatap mahkotanya, Wang Lin merenung sejenak sebelum meletakkannya di kepalanya seperti yang dilakukan keserakahan. Pada saat ini, kekuatan misterius segera muncul dari kepala Wang Lin. Setelah melakukan perjalanan melalui tubuhnya, ia kembali ke ubun-ubun dan tetap tidak aktif.
Mata Wang Lin menunjukkan warna yang aneh. Dia melepas mahkotanya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum merenung. Kekuatan itu tidak terlalu kuat. Saat ia bergerak ke seluruh tubuh saya, rasanya seperti sedang mencari sesuatu. Ketika ia tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya, ia akhirnya kembali ke mahkota, apa yang dicarinya. Manik 5 elemen. Mencari, Wang Lin terkejut. Matanya berkedip dan dia dengan lembut berkata, tubuh 5 elemen semu, kupu-kupu merah. Bab 720. Manik penentang surga selesai. Wang Lin menamparkan tasnya sambil merenung dan sekuntum mawar biru muncul di tangannya. Mawar ini sangat halus dan lembut serta memancarkan cahaya biru. Saat dikeluarkan, cahaya biru menyebar dan menimbulkan ilusi. Aura dingin mengikuti cahaya biru dan mengelilingi area tersebut. Aura dingin ini memunculkan kebanggaan yang tak terkatakan. Hanya para penggarap dengan wilayah kekuasaannya sendiri yang dapat merasakan kebanggaan dengan jiwa asal mereka. Manusia fana hanya akan merasakan tubuhnya menjadi dingin dan terasa seperti segalanya kecuali mawar itu menghilang dalam sekejap. Namun, di mata Wang Lin, selain kebanggaannya, dia juga melihat sesosok tubuh muncul. Sosok ini sangat cantik tapi juga sangat bangga. Melihat mawar biru, Wang Lin merenung sedikit dan meletakkannya di bawah mahkota. Matanya bersinar dan menatap mahkota. Saat mahkotanya menyentuh mawar, kelima permata itu bersinar terang. Kekuatan tak kasat mata mengalir dari mahkota menuju mawar. Mawar biru perlahan menghilang di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi bintik cahaya biru dan menyatu dengan mahkota. Mahkotanya mengeluarkan semburan cahaya biru untuk waktu yang lama. Cahaya biru berangsur-angsur memudar dan kembali normal. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengambil mahkota itu dan memeriksanya. Tak lama kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu. Mahkota ini sepertinya mendapatkan sedikit semangat dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksanya dan samar-samar bisa melihat sosok memegang pedang di dalamnya. Selain itu, dia tidak dapat menemukan petunjuk lain. Item ini bisa tetap tidak rusak dari jari dewa kuno, jadi jelas ini tidak biasa, tapi bagaimana cara menggunakannya? Keserakahan mengatakan bahwa dia memerlukan jiwa 9.999 kaisar untuk dapat mengaktifkan item ini. Wang Lin mulai merenung. Apa hubungan jiwa kaisar dengan 5 elemen roh? Apa hubungannya? Mungkinkah pemilik mahkota itu adalah seorang kaisar dengan 5 roh unsur dan itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkannya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Juga, Wang Lin memeriksanya untuk waktu yang lama, dan selain tulang naga api, dia tidak dapat mengidentifikasi bahan lainnya. Dia hanya bisa mengidentifikasi tulang naga api karena ingatan yang dia warisi dari Tusi. Sepertinya asal-muasal barang ini sudah lama sekali. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik tulangnya dan pandangannya tertuju pada tulang Moongazer yang tidak jauh dari situ. Elemen logam di dalam tulang Moongazer berangsur-angsur berkurang setelah berhari-hari diserap oleh manik yang menentang surga. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah waspada selama ini karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hal ini. Meski tempat ini terpencil, dia tetap harus berhati-hati. Waktu 3 bulan berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang datang selama 3 bulan ini. Pada saat ini, semua elemen logam telah menghilang dari dalam tulang Moongazer. Wang Lin awalnya khawatir bahwa setengah tulang Moongazer tidak akan cukup untuk menyelesaikan manik yang menentang surga,
tetapi saat ini gambar yang mewakili elemen logam telah mencapai penyelesaian. Elemen logam dari manik yang menentang surga menjadi lengkap di depan mata Wang Lin. Manik itu memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kristal. Aura kuno tiba-tiba datang dari manik itu. Kekuatan 5 elemen berpotongan di atas manik, menyebabkannya perlahan naik ke udara. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menggigit ujung jarinya dan mengeluarkan setetes darah yang mengandung jejak kesadaran ilahi. Setetes darah dengan cepat mendarat di manik itu. Saat darah diserap, pikiran Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang ekstra telah muncul dalam jiwa aslinya. Di saat yang sama, simbol yang mengandung aura kuno muncul di benaknya. Wang In memandangi surga yang menentang manik dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia telah menunggu hampir 1000 tahun untuk akhirnya menyelesaikan manik penentang surga, tetapi bukannya bersemangat, dia malah berhati-hati dan tenang. Harta karun ini telah menemaninya sejak lama, namun pada akhirnya pemahamannya tentang harta itu terlalu dangkal. Apa sebenarnya manik yang menentang surga ini? Mungkinkah itu benar-benar berasal dari alam surgawi kuno seperti yang dikatakan wanita itu? Tangan Wang Lin bergerak. Kedua jarinya membentuk kuas dan menggambar simbol yang muncul di benaknya. Simbol ini sangat kompleks, dan setiap goresannya mengeluarkan aura kuno. Di bawah tatapan hati Wang Lin, simbol ini perlahan mulai terbentuk. Aura kuno menjadi sangat padat saat ini. Aura kuno yang dikeluarkan oleh iblis yang tersebar ketika mengambil alih tubuh Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Saat aura kuno menyebar, seluruh planet terpengaruh. Semua vitalitas dari planet ini secara bertahap ditekan dan retakan muncul di mana-mana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat simbol itu selesai dibuat, dia memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol itu kemudian perlahan melayang menuju surga mengambang yang menentang manik. Sinar cahaya ungu datang dari surga yang menentang manik. Cahaya ungu ini begitu kuat sehingga Wang Lin hampir tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuh boneka langit itu mengeluarkan aroma pembusukan. Tubuhnya mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat. Wang Lin sangat terkejut. Sambil berpikir, penjaga surga kembali ke bayangannya dan pembusukan akhirnya berhenti. Namun, bau busuk masih tercium. Bukan hanya penjaga surgawi, tetapi 3 jiwa utama juga sama. Jika bukan karena Wang Lin merespons dengan cepat, mereka akan hancur sepenuhnya dalam beberapa saat. Cahaya ungu menjadi lebih besar dan perlahan menyebar. Itu akhirnya menutupi seluruh planet. Sepertinya planet ini memakai lapisan ungu. Saat ini, cahaya ungu mencapai puncaknya. Seluruh planet mulai hancur seolah-olah ada mantra yang dilemparkan padanya. Cahaya ungu ini tidak berhenti dan terus meluas. Bahkan beberapa asteroid pun ikut terperangkap dalam cahaya ganas tersebut. Beberapa di antaranya langsung roboh menjadi debu. Seolah-olah Wang Lin dan manik-manik itu adalah satu-satunya yang tersisa. Yang lainnya hanyalah cahaya ungu yang menakutkan. Adegan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Meskipun dia memiliki banyak spekulasi tentang manik yang menentang surga, dia tidak pernah mengira manik itu akan berubah seperti ini setelah selesai. Cahaya ungu berhenti menyebar sementara Wang Lin masih merasa terkejut. Mayoritas dari 5 kekuatan unsur yang berkumpul menghilang pada saat ini. Hampir seluruh energi yang dikumpulkan selama 1000 tahun terakhir dilepaskan sekaligus. Cahaya ungu masih pekat di sekitar tempat manik penentang surga berada,
dan sebuah pintu besar perlahan muncul dengan suara gemuruh yang keras. Pintu ini terlalu besar, Wang Lin seperti semut yang tidak berarti sebelumnya. Sebuah batasan terbentuk dan menutupi area yang disentuh oleh cahaya ungu. Wang Lin hanya melihat sekali pada batasan tersebut dan hatinya bergetar. Tidak perlu membicarakan tentang mempelajarinya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memasuki batasan ini. Seolah-olah area yang ditutupi oleh cahaya ungu itu digali dari sistem bintang seluruh langit menggunakan mantra yang tak terbayangkan dan diisolasi dari segalanya. Hanya pintu besar itu yang masih ada di dunia ini. Melihat pintu besar itu, pikirannya tidak hanya bergetar, dia bahkan merasakan rasa takut. Emosi seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Setelah merasakan ketakutannya sendiri, mata Wang Lin menunjukkan tanda perjuangan. Dao-nya tidak mengizinkannya untuk merasa takut, tetapi ketakutan ini hampir bersifat naluriah, dan dia tidak bisa menghapusnya. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya berada pada level yang sama sekali berbeda dan itu adalah celah yang mustahil untuk dilewati. Wang Lin sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Bahkan ketika menghadapi Moongazer Serpent, dia hanya terkejut. Dia tidak mengalami getaran dalam jiwanya yang membuatnya merasa seperti dia tidak bisa menahan diri sedikit pun. Seolah-olah dia sekali lagi adalah seorang remaja fana yang berdiri di bawah puncak sekte Heng Yue sambil menatap sekte budidaya yang menjulang tinggi. Dia merasakan kekaguman yang datang dari lubuk hatinya. Seiring dengan meningkatnya kultivasi dan pengalaman Wang Lin, perasaan seperti ini berangsur-angsur lenyap. Bahkan ketika dia menghadapi pembalasan ilahi di tanah roh iblis, dia masih mengandalkan hati Dao-nya untuk bertahan dan melawan. Tetapi pada saat ini, meski pintu besar ini tidak memberikan tekanan, pikiran dan tubuhnya bergetar. Tidak pernah menyerah. Mata Wang Lin memerah dan tubuhnya gemetar saat dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Sama seperti di sekte Heng Yue ketika dia dipenuhi dengan ketekunan saat dia mendaki gunung. Bahkan jika seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia masih akan berjuang. Pada saat ini, rasa kagum yang datang dari jiwa mencoba menenggelamkannya seperti air pasang, ingin Wang Lin menyerah. Namun, Wang Lin tidak bisa dan tidak mau. Karena yang mendukungnya adalah jiwa Wan Er dan Wang Ping di dalam surga yang menentang manik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kedua jiwa itu. Manik yang menentang surga, akulah yang menyelesaikanmu. Jika surga ingin membunuh seseorang yang aku sayangi, aku akan membantai surga. Jika kamu menentangku, maka aku akan menghancurkanmu. Meskipun suara Wang Lin bergetar, ia memiliki aura pantang menyerah saat dia meneriakkan setiap kata. Dao yang pantang menyerah menyebabkan naga guntur kuno di dalam jiwa asalnya bergerak ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Petir dan guntur pun memenuhi tubuhnya yang terbuat dari guntur. Guntur menyebar dari kaki Wang Lin dan naik ke udara. Pada saat ini, Wang Lin seperti guntur surgawi. Dia mengendalikan kekuatan guntur. Guntur ini berisi kemauan keras dan Dao Wang Lin yang gigih. Bumi runtuh, namun tubuh Wang Lin masih meronta. Matanya merah saat daunnya menekan rasa kagum yang datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap pintu besar itu dengan mata gigih. Pintu besar yang muncul di dunia ditutupi oleh cahaya ungu yang pekat. Itu seperti sesuatu yang bersembunyi di balik kabut. Pada saat ini, di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu pekat membentuk lengan raksasa di luar pintu.
Ia melambai ke arah Wang Lin seolah memanggilnya. Karena penglihatan Wang Lin yang luar biasa, dia segera menyadari bahwa lengan raksasa ini bukan milik dewa kuno. Babak 721, panggilan dari manik penentang surga. Kulit dewa kuno itu kasar dan penuh retakan. Namun, tangan yang dibentuk oleh cahaya ungu itu sangat halus. Meski sangat besar, sepertinya itu dibentuk oleh mantra. Itu membuat isyarat memanggil Wang Lin seperti seorang kerabat yang lebih tua memanggil seorang anak kecil. Tindakannya lambat, tetapi berulang-ulang. Tidak ada aura berbahaya yang keluar dari lengan besar itu, rasanya sangat biasa. Itu hanya memberi isyarat kepada Wang Lin seolah-olah itu akan membawanya melewati pintu raksasa ini. Namun, Wang Lin benar-benar waspada dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Pemandangan di hadapannya terlalu aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal aneh seperti itu akan terjadi ketika manik penentang surga telah selesai. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia menatap tangan yang memberi isyarat padanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Pergerakan lengannya tetap sama, masih memberi isyarat kepada Wang Lin dalam diam. Namun, seiring berjalannya waktu, pintu di belakangnya secara bertahap berubah menjadi lebih ilusi seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk lagi jika dia tidak bergegas. Wang Lin mengatupkan giginya dan melangkah maju. Tangan kanannya meraih satu-satunya benda yang masih belum roboh, tulang Molngaser. Meski tulang Molngaser telah kehilangan unsur logamnya, namun tetap sekeras sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu milik ular Molngaser. Setelah meraih tulang Molngaser raksasa, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa ampun melemparkan tulang Molngaser ke langit. Tulang raksasa itu bersiul di udara saat ia menuju langsung ke pintu. Saat tulang Molngaser hendak membentur pintu, lengan tangan yang memberi isyarat kepada Wang Lin dengan mudah menangkap tulang tersebut. Wang Lin tersentak dan matanya dipenuhi ketakutan saat lengannya meremas dengan santai. Aura yang kuat segera muncul dan seluruh tulang Molngaser runtuh menjadi debu. Tekanan ini menyebabkan seluruh dunia gemetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul bahkan di planet tempat Wang Lin berada. Gemuruh keras datang dari bidang asteroid saat sejumlah besar asteroid pecah. Ini menciptakan ruang hampa di dalam area tersebut, dan bahkan asteroid di luar jangkauan cahaya ungu pun terpengaruh dan terus runtuh. Seolah-olah tekanan ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Seolah-olah seluruh dunia bisa hancur karena tekanan itu. Lengan itu perlahan mengendur dan memberi isyarat kepada Wang Lin sekali lagi. Kulit kepala Wang Lin mati rasa dan wajahnya pucat saat dia menatap lengannya. Dia tidak tahu seberapa kuat tekanan itu, tapi dia tahu bahwa tekanan itu tidak lebih lemah dari jari dewa kuno dari ular Molngaser. Lengan ini memberi Wang Lin perasaan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan tekanan itu. Tekanan itu tidak menggunakan kekuatan tetapi sesuatu yang mirip dengan hukum yang ditunjukkan Wang Lin dengan Heavenly Chop. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Chop, ini jauh lebih kuat. Setelah sekian lama, lengan raksasa itu perlahan menghilang. Namun, ia tetap mempertahankan isyaratnya hingga akhir. Pintu raksasa di belakangnya menghilang bersama dengan lengannya. Cahaya ungu yang mengelilingi area itu mengembun sekali lagi. Dalam sekejap mata, semua cahaya ungu berkumpul dan perlahan menghilang, kembali ke surga menantang manik.
Seolah telah melepaskan seluruh kekuatannya, manik itu jatuh dari udara. Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum tangan kanannya terulur. Manik itu segera terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu benar-benar biasa, seolah-olah itu adalah batu biasa. Namun, pada saat ini, tidak ada jejak 5 energi unsur darinya. Jumlahnya bahkan lebih habis dibandingkan saat Wang Lin pertama kali menemukan. Iya, perasaan ilahi Wang Lin masuk ke dalam manik itu. Jiwa Limuan, Wang Ping, dan King Yi masih ada di dalam. Dibandingkan sebelumnya, mereka tampak lebih hidup, terutama jiwa Limuan yang kini tampak lebih stabil. Apa sebenarnya kekuatan manik penentang surga, kemana arah pintu besar itu? Dan lengan di luar pintu itu, Wang Lin merenung. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia bukanlah orang pertama yang mendapatkan manik yang menentang surga mengingat sudah berapa lama manik itu ada. Pasti ada orang lain yang mampu menyelesaikan 5 elemen manik penentang surga. Namun, setelah melihat gerbangnya, orang-orang itu pasti memilih untuk masuk, entah itu pertama kali atau saat berikutnya pintu itu muncul. Apakah lengan para senior ini tertindih atau apakah mereka benar-benar memasuki pintu? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelum manik penentang surga selesai, Wang Lin benar-benar bingung karenanya. Namun, setelah kelima elemen tersebut selesai, tidak hanya tidak ada yang berubah, dia bahkan semakin bingung. Mungkinkah pintu ini mengarah ke alam surgawi kuno? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa lengan itu ada di sana? Meskipun terlihat seperti memberi isyarat, pada kenyataannya ia ada di sana untuk menghancurkan. Apa sebenarnya manik yang menentang surga itu? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap ke arah manik yang menentang surga. Setelah sekian lama, dia meletakkannya di dahinya dan benda itu menghilang ke dalam jiwa aslinya. Karena dia tidak mengerti saat ini, Wang Lin memutuskan untuk berhenti memikirkannya sekarang. Jelas sekali bahwa kuncinya adalah pintunya, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. 5 energi elemen manik penentang surga sekarang telah hilang dan perlu dikumpulkan sekali lagi. Wang Lin melihat sekeliling. Setelah apa yang baru saja terjadi, planet ini hancur total. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Sayangnya, tempat berharga ini kini telah hilang, namun tempat yang membuat jiwa asalku nyaman adalah lebih dalam di bidang asteroid. Jika ada lebih banyak guntur, maka saya bisa mengolah mantra asal guntur. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin pindah. Dia keluar dari tempat ini seperti sambaran petir. Sebagian besar asteroid di dekatnya kini telah hilang. Wang Lin tidak berhenti saat dia mengeluarkan kereta perang dan binatang guntur muncul. Saat Thunder Beast keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah telah ditekan selama bertahun-tahun dan menatap Wang Lin. Namun, binatang guntur terkejut. Ia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan matanya menunjukkan kebingungan. Wang Lin duduk di atas binatang guntur, lalu dia menamparkan kepalanya dan tertawa. Jangan menatap lagi. Dengan kecerdasan Anda pasti sudah memperhatikan apa yang istimewa dari tempat di depan. Apakah kamu masih belum berangkat? Binatang guntur itu mengaum. Di matanya, seolah-olah Wang Lin tidak ada sama sekali, dan sebagai gantinya ada sambaran petir. Namun, sambaran petir ini memberinya perasaan yang sangat ramah, perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Tamparan Wang Lin di kepalanya membuatnya merasa sangat nyaman. Mau tak mau ia mengeluarkan suara gemuruh.
Thunder Beast sangat cepat saat melakukan perjalanan melalui bidang asteroid. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat pula asteroidnya. Bahkan ada beberapa asteroid yang mengeluarkan kilatan guntur. Lingkungan ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi Wang Lin maupun binatang guntur. Binatang guntur sangat senang, dan terus mengaum dengan gembira. Sambil duduk di atas binatang guntur, Wang Lin masih memikirkan tentang manik yang menantang surga. Jauh di lubuk hatinya dia masih kecewa. Lagi pula, dia telah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen, dan perjalanan ke ular Moongazer hampir merenggut nyawanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan kekuatan besar yang akan sangat berguna baginya. Namun, saat ini perbedaan antara kenyataan dan harapannya terlalu besar. Apa sebenarnya manik yang mena? Tentang surga ini, Wang Lin menyentuh dahinya dan merenung. Thunder Beast sangat peka terhadap kekuatan guntur. Ia terus melakukan perjalanan jauh ke dalam bidang asteroid. Suara guntur yang teredam mengganggu pikiran Wang Lin dan matanya berbinar. Tempat di depan adalah tempat asal perasaan nyaman dalam jiwa asalnya. Guntur di sini sangat lebat. Inilah tempatnya. Mata Wang Lin menyipit. Thunder Beast melakukan perjalanan melalui bidang asteroid dan kemudian tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar menunjukkan keterkejutan. Ketika Wang Lin melihat apa yang ada di hadapannya, dia tersentak dan matanya mulai bersinar terang. Tidak ada planet di hadapannya, yang ada hanyalah danau guntur yang luas. Tempat ini dipenuhi kilat dan guntur. Itu benar-benar seperti guntur neraka. Planet guntur sebelumnya benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan tempat ini. Di danau guntur yang tak terbatas, sambaran petir bergerak seperti naga, dan gemuruhnya melepaskan aura yang kuat. Binatang guntur itu mengaum dan memandangi danau guntur dengan ragu-ragu. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat. Meskipun itu adalah binatang guntur, rasanya masih tidak bisa menahannya. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia turun dari Thunder Beast. Matanya menyipit dan menjadi waspada. Dia pertama-tama mengeluarkan penjaga surgawi untuk berjaga di dekatnya dan kemudian tiba di tepi danau guntur. Dia mengamati beberapa saat sebelum mengambil langkah. Saat langkahnya mendarat, petir segera masuk ke tubuhnya melalui kakinya dan memenuhi keberadaannya. Bahkan tubuh Wang Lin pun terasa mati rasa. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengambil 1 langkah lagi. Dia mengambil 20 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan jiwa asalnya mengeluarkan kekuatan guntur. Tempat ini adalah batasnya saat ini. Wang Lin perlahan duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. Binatang guntur itu gelisah dalam waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil langkah maju dengan hati-hati. Ia segera merasakan guntur dan kemudian berbaring. Ia mulai menyerap dan menyempurnakan guntur menggunakan metode yang hanya diketahui oleh binatang guntur. Tidak ada suara lain selain suara guntur. Manusia dan binatang baru saja mulai berkultivasi seperti ini. Wang Lin secara bertahap beradaptasi dengan tempat ini, dan hatinya terguncang. Guntur di sini melebihi tubuhnya. Jika bukan karena tubuhnya terbuat dari guntur, akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di tepian. Ini memang tempat terbaik untuk mengolah mantra asal guntur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan guntur saat dia diam-diam mengolah mantra asal guntur. Pada saat ini, di luar angkasa yang jauh di luar bidang asteroid, sambaran petir bersiul. Ini adalah binatang guntur,
dan meskipun tidak memiliki tanduk, ada tonjolan di kepalanya. Thunder Beast mengenakan baju besi hitam, membuatnya terlihat sangat ganas. Seorang pria parubaya sedang duduk di belakang binatang guntur. Rambutnya tergerai di belakangnya dan dia tanpa ekspresi saat dia menuju ke medan asteroid. Alam surgawi guntur akan segera terbuka. Saya harus menyerap lebih banyak energi asal dari danau guntur. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.